adalah pengikut Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso, kamu tidak akan bisa kemana-mana lagi. Raja Kegelapan! Stop! Bella! Udah tahu di sini jadi pelayan. Masih aja bikin surat cinta buat majikan. Bella, loh, Bella. Justin, Bellanya nggak usah dikejar mas. Terus kenapa dia lari? Pak mas, keributan ini gara-gara surat cinta Bella untuk mas Justin. Ini suratnya mas. Makasih ya. Surat cinta buat Justin. Justin bukannya pemilik kafe ini ya. Lain jadi cinta sama majikannya. Justin. Raja. Hapus tuh air matamu. Ambillah. Kamu tahu sekarang itu lagi musim kemarau, Bel. Kita harus irit air dong. Termasuk irit air mata. Bella, kita kan tahu orang itu ada yang baik dan ada juga yang jahat. Kamu gak usah dengerin kata-kata orang yang jahat. Makasih banyak, Raja. Aku tidak akan biarkan Justin merebut kamu. Tidak akan, Bella. Bella, kamu mau ya jadi pacar aku? Tidak. Tidak akan pernah. Kamu tidak akan punya kesempatan itu, Justin. Tidak akan. Justin. Pak? Tadi Papa ditelepon supervisor kamu. Katanya tadi terjadi kehebohan di sini gara-gara surat cinta dari Bella. Apa itu benar? Oh, iya. Maaf ya, Pak. Soalnya tadi ada yang iseng fotokopi surat cintanya Bella. Tapi Pak, Bella sebenarnya... Udah, kamu duduk. Justin, selama ini kan kamu ragu tentang perasaan Bella. Justru dengan peristiwa seperti ini, seharusnya kamu bisa menentukan sikap. Bahwa Papa jadi kamu, Papa akan langsung tembak Bella. Jadi, Papa nggak marah gara-gara kejadian tadi? Ini namanya keberuntungan di antara kesialan. Nah, Papa akan kasih kamu kesempatan untuk nembak Bella. Kamu kasih undangan ke Bella, dan Papa juga udah mengundang semua relasi dan rekan bisnis Papa. Ya sekalian lah, Papa juga ingin kenal lebih dekat dengan Bella dan juga keluarganya. Bel! Bella! Bella, tunggu Bella! Bella, tunggu. Aku lagi buru-buru. Bel, please bentar aja, bentar. Ya, papaku bikin perusahaan baru. Ini undangan acara syukurannya. Tapi aku... Bel, ini bukan aku yang undang. Ini papaku. Papaku juga pengen kenal sama keluarga kamu. Jadi please kamu datang. Kamu bawa keluarga kamu ya.
Mama, Sheila, ini ada undangan Dari siapa? dari papanya Justin. Dia ngundang kita untuk datang ke acara syukuran atas perusahaan barunya. Kabila tuh maksudnya apa sih? Sengaja mau pamer karena udah deket sama Justin dan keluarganya, iya? Kabila tuh nggak pernah tahu nggak ngertiin perasaan aku. Jahat! Sheila, tunggu. Bella! Kamu keterlaluan ya. Begitu cara kamu perlakuan adik kamu? Hah? Minggir. Sayang, kamu jangan nangis. Kalau menurut Mama sih, mendingan kita tetap datang aja. Nanti di tempat papanya Justin, kita bikin papanya Justin dan keluarganya ilfil sama Bella. Setuju, Tante. Bener, Shil, apa kata nyokap lo. Kalau nggak datang malah lo jadi kalah. Justru ini kesempatan lo, biar lo bisa dilihat dengan papanya Justin dan keluarganya. Tunjukin kalau lo lebih pintar, lebih cantik, dan lebih terpelajar dibandingkan Bella. Benar loh yang Intan bilang. Jadi kita datang aja ya. Iya, Ma. Sheila nanti datang kok. Nah, gitu dong. Itu baru namanya anak Mama. Nggak gampang putus asa. Tapi sayang banget ya aku nggak bisa datang. Tenang aja, Tan. Kamu aku ajak kok. Serius kamu? Makasih ya. Ya udah, nanti Mbak tinggal denger ceritanya aja ya. Mbak Risma juga boleh datang kok kalau Mbak Risma mau. Mbak, makasih ya Sila. Maafin aku, Justin. Aku nggak mungkin datang. Kamu tidak boleh datang ke acara keluarganya Justin. Kamu nggak usah ngatur-ngatur aku ya. Itu keputusan aku mau datang atau enggak. Baiklah, terserah kamu, Bella. Tapi aku peringatkan kamu. Sila, Intan, Rani, Risma sudah merancang rencana busuk buat kamu di sana. Kalau kamu tetap mau ke sana, itu resikonya. Terserah kamu. Kamu jangan fitnah keluarga aku ya. Aku tidak akan memfitnah keluarga. Aku cuma mengatakan yang sebenarnya, Bella. Kalau kamu ke sana, akan terjadi hal buruk padamu. Orang-orang yang kamu anggap keluarga, ternyata semuanya adalah musuh kamu, Bella. Ingat itu baik-baik. Udah. Stop. Aku nggak mau dengar lagi. Aku nggak mau dengar apa-apa dari kamu. Iya. Sial udah datang ya. Ya. Halo. Enggak. Halo, Justin. Iya. Halo.
Roni. Halo, Juan. Itu juga ada Mbak Risma, asisten rumah tangga kita yang baru. Jadi Risma bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Bella. Itu artinya ibunya Bella, istri Tio yang sah. Dan dia nggak tahu bahwa suaminya dan Risma ada hubungan. Risma, kamu kenapa? Badan saya agak meriang, Bu. Sepertinya saya kurang enak badan. Saya pamit duluan ya. Permisi. Mama kenapa sih tiba-tiba jadi aneh gitu? Tadi biasa aja. Tante, aku permisi dulu ya. Siapa tahu teman-teman yang lain pada baru datang. Oh iya deh. Kamu lihat sekarang, aku tidak terkalahkan. Kau sendiri pun tidak bisa mengalahkan aku. Maria, bangunlah. Aku Raja Kegelapan, dan semua orang harus mengikuti perintahku, termasuk kamu. Mengerti? Mama tunggu, Mama. Apaan sih, Tan? Ngapain sih kamu di sini? Harusnya itu kamu ada di pesta Juan. Iya, tapi kenapa Mama jadi aneh kayak gini? Makanya aku penasaran. Setelah ketemu papanya Justin, Mama jadi aneh, terus buru-buru pulang. Ada apa sih sebenarnya, Mah? Jadi si Intan ini anaknya Risma. Dan mereka pura-pura bukan ibu dan anak. Tapi itu artinya si Intan ini anak Tio dan Rani yang dulu aku tukar. Aku terpaksa melakukan ini, Risma. Aku nggak bisa terima kalau kamu terus aja ngotot mengakui bahwa anakku sebagai anak Tio. Juan, kamu di mana, Juan? Mariam, Juan! Juan, kamu di mana, Juan? Aku mau Juan! 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 Ah! Ah!
tenang. Iya, Ma. Juan! Aku benci sama Juan! Aku benci! Ma. Juan, Ma, kesini Ma, kamu, tenang Juan. ya. Jangan dipikir, Ma, bahaya. Ma. Mariam, Apa? Cari. Mariam! Mariam ada apa, Mar? Kamu kenapa? Pasti ini ulahnya Raja Kegelapan. Stop! Jadi semua ini ulah kamu? Kamu tuh apa-apaan sih? Sebenarnya kamu tuh maunya apa? Terserah kamu mau bilang apa sekarang. Aku kan sudah bilang berulang-ulang kali padamu, jangan datang ke pestanya Justin. Tapi nyatanya, kamu bukannya menuruti aku, malah nekat datang ke sini. Ini konsekuensinya. Ini akibat kamu tidak menuruti perintahku. Kamu nggak berhak ngatur-ngatur hidup aku. Sekarang kamu stop. Kasian kan Mama Justin. Oh ya? Begitu? Begitu menurut kamu? Kita lihat bagaimana kalau Justin kehilangan mamanya sekarang. Bagaimana Bella? Lihat saja. Sudah berulang kali aku mengatakan ini padamu. Kalau kekuatan tidak sebanding dengan aku, kau tetap lakukannya. Kenapa kamu begitu keras kepala, Bella? Kamu mau lihat apa yang akan terjadi? Lihatlah. Lihat. Juan! Di mana kamu, Juan? Juan! Awas kamu, Juan. Mariam! Mariam! Mama! Kemana mama kamu, Tin? Kita harus secepatnya menemukan dia. Karena kalau enggak, Papa takut dia akan membahayakan dirinya sendiri. Juan, aku benci sama kamu. Benci sama kamu, Juan. Juan! Biarkan aku mati. Ayo Maria, loncatlah.
Udah sadar tante. Mau apa sih Bella datang kemari? Tante jangan. Bella, Bella, Bella ini di mana? Kok tante ada di sini? Hah, Bella? Mama! Ma! Justin? Mama ngapain sih? Bella, makasih ya. Makasih udah nolongin Mama ya. Iya Justin, aku juga lega banget aku nyampe sini tepat waktu jadi bisa nolongin mama kamu. Justin, ini mama kok bisa ada di sini sih? Udah Mama itu nggak penting. Yang penting Mama selamat. Ya, udah. Ayo kita balik. Mama ngapain sih di sini? Udah, yuk. Ayo. Bella, makasih banget ya. Kamu udah nolongin Mama. Soalnya aku nggak ngerti lagi kalau kamu nggak ada. Aku nggak ngerti tuh Mama aku gimana. Iya Justin, sama-sama. Ya lagian kan kebetulan aku juga nyampe sana duluan. Jadi ya pastilah aku nolongin mama kamu. Oh iya, aku punya permintaan. Jadi pas puncak acara nanti aku ada yang mau aku sampaikan. Apa? Kamu mau nyampein apa? Nanti aja ya. Udah, nggak usah penasaran. Nanti aku sampaikan ya pas puncak acara. Dan kamu harus tahu kenapa kamu tidak boleh datang. Kamu tahu alasannya kenapa? Ya emangnya kenapa? Karena di sana Justin akan meminta kamu untuk jadi pacarnya. Ya udah, aku ke sana dulu ya. Tunggu Justin. Kenapa? Udahlah, kamu tuh mau nyampein apa sih? Kamu mau nembak aku? Udahlah, kamu tuh jangan mempermalukan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu tembak aku, ya aku juga bakalan tolak kamu. Apalagi nyatain depan orang banyak. Itu kampungan banget. Udahlah Justin, kamu gak usah mimpi. Setelah tahu siapa Bella, aku jadi berpikir, kalau Bella ada hubungannya dengan Tio, aku nggak boleh mengizinkan Justin sama dia. Lebih baik Justin sama Sheila, karena Sheila kan anak aku. Kamu kenapa, Tio? Pak? Kamu ngomong kayak gitu? Itu Bella mau kemana? Nggak apa-apa. Nggak tahu dia mau kemana. Kenapa? Ada apa? Nggak tahu Pak, itu Bella. Ya pokoknya gitulah Pak, Bella Pak. Aduh, nggak ngerti kenapa sih cewek kayak gitu Pak. Kenapa cewek nggak bisa dikertiin sih? Papa ngerti. Maksud kamu, Bella itu menyebalkan. Kalau dia menyebalkan, iya emang itu sifatnya. Berarti selama ini sifat baiknya itu cuma pencitraan. Ya baguslah. Kamu tahu lebih awal sifat dia yang sebenarnya. Jadi kamu bisa mundur. Bella, Mau apa kamu? Puas kamu? Puas?
Bagus. Bagus sekali. Aku senang ternyata kamu menuruti kata-kataku. Karena kau adalah milikku, Bella. Tidak ada orang lain yang bisa memiliki kamu. Cuma aku yang boleh memiliki kamu. Dasar, kamu itu laki-laki menyebalkan, Tio. Kamu sudah terlantarkan aku demi perempuan ini. Risma? Kamu lagi ngapain sih? Kok dipukul-pukul foto yang rusak dong? Maaf Bu, tadi soalnya saya lihat kecoa, makanya tadi saya pukul-pukul figura ini. Maafin saya ya Bu. Hati-hati ya lain kali. Iya Bu. Oh iya Bu, maaf kalau sebelumnya saya lancang. Saya mau tanya, kenapa sih sepertinya Ibu benci sekali dengan Pak Tio? Karena saya lihat di foto itu sepertinya Pak Tio itu kan orangnya baik sekali Bu. Risma, kamu itu jangan menilai orang dari luarnya aja. Kalau Pak Tio itu orang baik, saya rasa dia nggak mungkin tega mengkhianati saya dengan punya perempuan simpenan. Simpenan? Masa sih Bu? Saya ngerti sih laki-laki itu gampang tergoda. Tapi yang pasti perempuan penggodanya nggak tahu diri. Walaupun saya belum pernah ketemu perempuan ini, tapi saya yakin banget perempuan ini perempuan nggak benar, nggak punya harga diri. Kamu kenapa? Maaf Bu, maafin saya Bu. Tadi sebenarnya saya agak shock mendengar perkataan Ibu. Saya nggak nyangka aja kalau Pak Tio tega melakukan hal itu ke Ibu. Maafin saya ya Bu. Saya beres-beres lagi ya Bu. Makasih ya. Hai Ben. Apa kabar? Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu bisa gak sih gak ganggu aku? Gak cukup apa? Bikin aku susah? Aku tahu kalau kamu sekarang sedang marah. Tapi sekarang, daripada kamu marah, lebih baik kamu lakukan sesuatu yang lebih penting. Mama kamu sekarang sedang dalam bahaya. Hah? Kamu jangan ngaco deh, jangan ngomong yang enggak-enggak. Kamu berulah apa lagi coba? Bukan aku, bukan. Tapi kamu harus mencegah mama kamu minum air dari cangkir yang disediakan oleh Risma. Dan kalau kamu mau mamamu selamat, segera cegah mama kamu minum air itu. Dan waktu kamu hanya 1 menit lagi. Loh, Risma? Siapa yang minta minum? Nggak ada Bu. Tadi saya merasa nggak enak aja karena udah menyinggung Pak Tio sama Ibu. Jadi sekarang saya buatin teh buat Ibu, biar Ibu lebih enakan. Ibu mau kan? Risma, nggak usah dipikirin. Saya itu emang agak sensitif kalau bicara soal Mas Tio. Terima kasih ya tehnya. Kamu kalau bercanda tuh jangan keterlaluan dong. Memangnya aku pernah bercanda denganmu? Aku itu nggak pernah salah. Ingat, 1 menit lagi. Cepat keluarlah, kau harus menolong mamamu sekarang, Bella. Cepat keluarlah. Ayo keluarlah, Bella. Tolong dia. Ibu silakan diminum ya. Mudah-mudahan suka.
Kok bunganya langsung layu? Jangan-jangan Mbak Risma! Mbak Risma masukin apa ke tehnya Mama? Aduh, kenapa dia selalu ada pas gue mau racunin Rani? Ya ampun Bella, kenapa kamu tega nuduh Mbak seperti ini? Selama ini kan Mbak udah baik sama kamu. Lagian apa coba untungnya kalau Mbak itu ngeracunin mama kamu? Lagian kemarin kan Mbak sendiri yang ngeliat kalau kamu yang beli teh itu. Dan kamu sendiri yang masukin ke dalam wadah teh itu. Dan Mbak cuma bikinin teh yang udah ada di situ. Bella, jadi kamu yang beli teh ini? Enggak, Ma, aku nggak pernah beli teh. Mbak, jangan putar balik cerita ya. Mendingan sekarang Mbak ngaku, Mbak taruh apa di teh yang buat Mama. Astaga Bella, kamu kok tega banget sama Mbak. Mbak emang gak punya apa-apa, tapi Mbak masih punya hati nurani. Kalau memang Bella dan Bu Rani tidak percaya lagi dengan saya bersedia untuk keluar dari rumah ini. Ternyata orang ini yang menaruh ular di kamar Bu Rani. Saya disuruh dan dibayar sama Bella, Bu. Risma, kamu tetap di sini. Bella, justru kamu yang keluar dari rumah ini. Mama, masa Mama lebih percaya omongan Mbak Risma daripada aku? Sudah berapa kali kamu coba celakain saya, Bella? Sudah nggak tahan lagi. Kamu harus keluar dari rumah ini. Wah, Mama Bella nggak bisa keluar dari rumah ini, Mama. Bella harus jaga Mama. Biar tahu rasa kamu Bella. Kalau kamu sudah keluar dari sini, masalahku akan berkurang satu. Tinggal beresin si Sheila dan Rani. Selesai. Bawa semua barang-barang kamu. Sudah nggak mau lihat lagi. Ma, tolong Ma, jangan usir Bella dari sini, Ma. Ma, coba Mama pikir mana mungkin kan Bella nyakitin Mama. Ya, Mama harus waspada itu sama Mbak Risma. Beberapa kali Bella lihat dia tuh melakukan yang nggak benar. Kamu jangan fitnah orang, Bella. Saya udah tahu siapa kamu sebenarnya. Apa yang kamu omongin beda dan kenyataan. Kamu bilang sayang dengan Sheila, tapi kamu rebut Justin dari Sheila. Kamu bilang sayang dengan saya. Berapa kali kamu coba bunuh saya? Udahlah, saya nggak mau lihat ini lagi semua. Kamu tidur di teras samping, pakai kamar mandi sopir. Dan jangan coba-coba masuk dalam rumah ini. Ma, jangan, Ma. Kamu nih. Ma, tunggu, Ma. Keluar dari rumah ini. Bawa semuanya, bawa. Ma, tolong, Ma. Ma, jangan usir Bella. Bella harus ada di dekat Mama sama Sheila karena kalian itu lagi dalam bahaya. Mama, tolong, Ma, jangan. Bella, justru kalau kamu dekat kita dalam bahaya. Kamu cuma tinggal di teras kok. Saya nggak lempar kamu ke pinggir jalan. Ingat ya, kalau kamu berani ngadu ke Pak Burhan, saya nggak segan-segan lapor ke polisi kalau kamu sudah berkali-kali mengadang percobaan pembunuhan terhadap saya. Dan saya juga akan adukan ke mereka, kamu punya kekuatan aneh supaya kamu langsung ditangkap dan dikurung. Mama, tolong jangan usir Bella. Mama, buka pintunya, Ma. Ma, tolong jangan usir Bella. Ma, Bella itu nggak mungkin punya niat jahat sama Mama sama Sheila. Kalian itu lagi dalam bahaya. Aku harus jagain kalian. Ma. Aku jadi teringat Bella. Bella yang mirip sekali dengan Roro Jonggrang. Aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya.
Raja? Kamu kenapa gelar-gelar tikar di sini? Ada apa? Aku... Ya jadi gitu kejadiannya. Aku tuh jadi tambah khawatir kalau mikirin soal Mama sama Sheila. Kan kalau misal aku diusir dari rumah, siapa yang bisa jagain mereka? Sedangkan sampai sekarang aku tuh belum tahu pasti siapa yang mau jahatin aku, Mama, sama Sheila. Risma dan Intan itu memang jahat, Bella. Mereka bahaya. Siapa? Intan sama Mbak Risma. Raja, aku kan cuma bilang curiga aja. Tapi aku kan belum sebutin namanya. Ya ampun Bella, kamu ini jadi orang kenapa polos sekali sih? Begini, siapapun orang yang sering datang ke rumah ini pasti tahu niat busuk mereka. Sama, aku juga begitu. Begini, sejak mereka tinggal di sini, ada aja kan kecelakaan terjadi? Yang dialami oleh Tante Rani, Sila, dan kamu sendiri. Wah, iya juga ya. Semua bermula dari kedatangan mereka. Mama masuk rumah sakit, terus semuanya jadi semakin buruk. Bella, biarpun aku ini terkenal culun, sekarang kamu bisa lihat kan kehebatanku. Gini-gini juga aku jago menganalisa karakter orang seperti mereka itu. Raja, aku itu kan gak pernah bilang kamu tuh culun. Gak pernah kan? Kamu bisa aja. Aku cuma mau bilang, kamu gak usah sedih diperlakukan begini sama mereka. Kamu yang tabah ya Bella. Kalau kamu takut sendirian di sini dan kamu butuh bantuan, teman kamu yang setengah dewa ini siap kok nemenin kamu di sini. Jadi kamu tidak usah sedih lagi ya. Makasih ya Raja. Ya, kamu lumayan menghibur aku lah. Raja Warsa, aku tidak rela kalau hati kau bercabang jadi dua. Hai ularku, kamu lagi apa? Mariam, pengikutku yang setia. Segera kau cari gadis yang bernama Bella. Bella yang mirip sekali dengan Roro Jonggrang. Bawa dia kepadaku. Baik Tuanku Bandung Bondowoso. Lama juga ya kita ngobrolnya. Kamu pasti lapar kan? Aku keluar dulu ya. Aku mau cari makan buat kamu dulu. Nggak usah, Raja nggak usah repot-repot. Udah nggak apa-apa, aku nggak lapar kok. Lagian kamu datang ke sini juga nengokin aku udah seneng kok. Aku merasa tidak repot kok. Oke, mau kan? Aku pergi ya. Makasih ya Raja. Sama-sama. Bella. Tante? Iya, Tante ada apa kesini? Bella bisa nggak bantuin Tante? Bantuin apa ya Tante? Tante tumben gak sama Justin? Justin kebetulan lagi nemenin papanya di perusahaan yang baru. Bella bisa kan nemenin Tante? Hari ini Tante harus ke psikiater. Tolong ya Bella, Tante takutnya kambuh.
Ya udah tante, aku temenin ya. Yuk. Tante, emang ini beneran nih lewat sini? Ini sepi banget loh. Astaga! Bella mau dimangsa buaya? Maaf ya. Mbak, aku mau bungkus ya. 2. Raja Warsa, Roro, ada apa? cepat kau pergi dari situ. Bella sedang dalam bahaya. Dalam bahaya bagaimana, Roro? Cepat kau tolong dia. Kalau dia mati, kita tidak bisa mendapatkan hatinya. Bella, aku harus menolongnya. Bella, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Tante kenapa bawa aku ke sini dan kenapa tante ikut aku di kolam buaya itu? Bella, aku di sini bertugas menjaga kamu. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Jangan-jangan Tante Mariam kena pengaruh sihir dari Raja Kegelapan. Tapi aneh, matanya kok merah ya bukan biru. Tante aku tahu. Tante ini sedang dalam pengaruh sihir. Jadi ayo Tante ikut sama aku. Kita pergi dari sini. Aku harus patuh sama tuanku. Dan kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Karena tuanku akan marah. Ya udah, kalau gitu biarin aku pergi ya Tante.
Aku tidak akan membiarkan kamu pergi, Bella. Tante Mariam kenapa jadi hebat begini? Akan kuberikan kekuatanku padamu untuk bisa melawan Bella. Kamu tidak boleh pergi kemana-mana, Bella. Aku tidak akan melepaskan kamu. Tante ini aku Bella. Tolong. Bella, aku hanya patuh pada tuanku. Dan aku harus menjaga kamu. Bella! Bagus. Sekarang kamu ikut sama aku. Sekarang rasakan seranganku.
Jangan! Menjauhlah dari sana! Pergilah! Enggak! Aku gak akan pergi dari sini. Cepat pergi! Jangan sakitin Tante Mariam. Cepat pergi dari sana! Raja Warsa, cepat kau cabut hatinya. Ini saat yang tepat. Cabut hatinya Warsa. Dia milikku sekarang.